Takut ancaman Iran, Israel peringatkan warganya tidak pergi ke Turki. Takut ancaman Iran, Israel peringatkan warganya tidak pergi ke Turki. Israel memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Turki karena ancaman Iran setelah pembunuhan seorang kolonel Garda Revolusi. Teheran menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan Kolonel Sayed Khodai. Kolonel Sayed Khodai ditembak mati oleh dua pengendara sepeda motor di timur ibu kota Teheran sepekan yang lalu. Situs berita Iran mengatakan Garda Revolusi menangkap anggota jaringan intelijen Israel segera setelah pembunuhan itu. Biro Kontra Terorisme Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan risiko terhadap warga negara Israel telah meningkat. Turki adalah negara dengan tingkat risiko tinggi bagi warga Israel saat ini, tulis biro itu dalam pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Peringatan itu berasal dari ancaman nyata terhadap Israel di Turki dan negara yang berbatasan dengan Iran. Israel menuduh Khodai merencanakan serangan terhadap warganya di seluruh dunia. Menurut New York Times, Israel telah memberitahu pejabat Amerika Serikat bahwa pembunuhan Khodai dimaksudkan sebagai pesan kepada Iran untuk mengakhiri aktivitas unit 840, unit elit dalam IRGC yang bertugas melakukan serangan terhadap target di luar Iran. Iran tidak pernah mengakui keberadaan unit 840 di mana Khodai dilaporkan sebagai wakil komandannya. Iran telah bersumpah untuk membalas pembunuhan Khodai. Sejumlah tokoh militer dan nuklir Iran telah menjadi target pembunuhan. Teheran menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan pada tokoh militer dan nuklir Iran. Takut ancaman Iran, Israel peringatkan warganya tidak pergi ke Turki. Israel memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Turki karena ancaman Iran setelah pembunuhan seorang kolonel Garda Revolusi. Teheran menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan Kolonel Sayed Khodai. Kolonel Sayed Khodai ditembak mati oleh dua pengendara sepeda motor di timur ibu kota Teheran sepekan yang lalu. Situs berita Iran mengatakan Garda Revolusi menangkap anggota jaringan intelijen Israel segera setelah pembunuhan itu. Biro Kontra Terorisme Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan risiko terhadap warga negara Israel telah meningkat. Turki adalah negara dengan tingkat risiko tinggi bagi warga Israel saat ini, tulis biro itu dalam pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Peringatan itu berasal dari ancaman nyata terhadap Israel di Turki dan negara yang berbatasan dengan Iran. Israel menuduh Khodai merencanakan serangan terhadap warganya di seluruh dunia. Menurut New York Times, Israel telah memberitahu pejabat Amerika Serikat bahwa pembunuhan Khodai dimaksudkan sebagai pesan kepada Iran untuk mengakhiri aktivitas unit 840, unit elit dalam IRGC yang bertugas melakukan serangan terhadap target di luar Iran. Iran tidak pernah mengakui keberadaan unit 840 di mana Khodai dilaporkan sebagai wakil komandannya. Iran telah bersumpah untuk membalas pembunuhan Khodai. Sejumlah tokoh militer dan nuklir Iran telah menjadi target pembunuhan. Teheran menuduh Israel sebagai dalang pembunuhan pada tokoh militer dan nuklir Iran. Hamas puji Irak karena kriminalisasi normalisasi dengan Israel. Hamas memuji parlemen Irak setelah mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi dengan Israel. Langkah Irak mencerminkan keaslian rakyat Irak dan sikap historis mereka terhadap rakyat Palestina, ungkap Hamas kepada Quds Pers. Hamas meminta semua parlemen Arab dan Islam untuk mengikuti langkah Irak. Keputusan itu mendukung rakyat kami dan hak sah mereka untuk memperjuangkan tanah mereka, tutur pernyataan Hamas. Kemarin, parlemen Irak
Irak dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi, komunikasi, atau membangun hubungan dengan Israel. Irak tidak memiliki hubungan apapun dengan Israel. Pemerintah dan sebagian besar kekuatan politik menolak untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Yordania, Mesir, dan Uni Emirat Arab memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Sudan, Bahrain, dan Maroko. Hamas puji Irak karena kriminalisasi normalisasi dengan Israel. Hamas memuji parlemen Irak setelah mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi dengan Israel. Langkah Irak mencerminkan keaslian rakyat Irak dan sikap historis mereka terhadap rakyat Palestina, ungkap Hamas kepada Quds Pers. Hamas meminta semua parlemen Arab dan Islam untuk mengikuti langkah Irak. Keputusan itu mendukung rakyat kami dan hak sah mereka untuk memperjuangkan tanah mereka, tutur pernyataan Hamas. Kemarin, parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi, komunikasi, atau membangun hubungan dengan Israel. Irak tidak memiliki hubungan apapun dengan Israel. Pemerintah dan sebagian besar kekuatan politik menolak untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Yordania, Mesir, dan Uni Emirat Arab memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Sudan, Bahrain, dan Maroko.